ucapkan dulu selamat malam dan terima kasih sudah masuk untuk room saya untuk hari ini budaya positif dalam sesi kita sharing aja. Mangga Mas Oval bisa dimulai. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang baik, semuanya dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat untuk mengadakan segala kegiatan. Ya, untuk malam ini kita akan melaksanakan atau kita akan menghadiri sebuah pertemuan di mana Ibu Yeni Prabandari akan mengisi sebuah kegiatan kami malam ini. Judulnya apa tadi Bu? Mohon maaf sebelumnya. Budaya positif. Budaya sekolah. Budaya positif. Budaya positif. Ya, budaya positif. Ya, akan diisi langsung oleh Ibu Yeni Prabandari. Silakan Ibu, bisa dimulai. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Terima kasih atas waktu dan tempat yang telah diberikan kepada saya untuk memaparkan beberapa poin penting tentang budaya positif pada kesempatan kali ini. Izinkan saya di sini untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Yeni Prabandari, Science Teacher dari SMPN 7 Kota Cirebon, sekaligus sebagai calon guru penggerak Angkatan 6 dari Kota Cirebon. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru dan juga mahasiswa-mahasiswi PLP yang mewakili guru mapel baik dari IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, PAI, dan juga Matematika yang sudah berkenan untuk mengikuti sesi kali ini. Langsung saja ada beberapa konsep penting ya atau konsep kunci yang akan saya paparkan mulai dari perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku, hingga nanti kepada segitiga restitusi. Langsung saja untuk yang pertama tentang perubahan paradigma mengajar, di mana perubahan paradigma di sini adalah perubahan cara pandang dan berpikir tentang sekolah dan murid-murid yang harus selalu mendapatkan keberpihakan maksimal dalam rangka mewujudkan kemerdekaan belajar sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita tahu bahwa murid memiliki keunikan dan karakter masing-masing dan hal itu sebagai modal sekaligus potensi positif bagi penumbuhan nilai-nilai positif yang sifatnya universal. Dan langsung untuk budaya positif itu sendiri merupakan perwujudan dan dari nilai-nilai ya, keyakinan serta kebiasaan yang diterapkan di sekolah yang berpihak kepada murid dan bertujuan untuk menciptakan suasana yang positif serta mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang aman, nyaman, kondusif, serta menyenangkan. Diharapkan guru memiliki nilai-nilai positif yang dibutuhkan untuk membentuk murid dengan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, peran guru itu sendiri sebagai dalam menumbuhkan budaya positif itu adalah guru sebagai penuntun atau among yang memberi teladan kepada siswa ya, agar mempunyai kesadaran yang tumbuh dari dalam diri, memiliki nilai dan budaya yang positif. Dan guru sebagai agen transformasi ya, dan motivator yang berperan menumbuhkan nilai positif dan disiplin pada siswa ya, sehingga menjadi pribadi yang mandiri, mampu mengendalikan diri, merdeka, bertanggung jawab, dan memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila tersebut. Dan untuk 5 kebutuhan dasar manusia atau murid, di sini ada survival ya, atau untuk bertahan hidup, love, cinta kasih sayang, kemudian power penguasaan ya, freedom kebebasan, dan ada kesenangan. Dan di sini ada contoh ya menentukan kebutuhan dasar manusia. Nanti kita akan banyak diskus saja tentang kebutuhan dasar siswa seperti apa sih yang diperlukan ya. Dan untuk
posisi kontrol guru di sini ada 5, sebagai penghukum, sebagai pemantau, teman, pembuat merasa bersalah, dan sebagai manajer. Dan untuk penjabaran dari masing-masing posisi kontrol, untuk penghukum ya, itu datangnya dari guru. Apa yang dikatakan guru harus dipatuhi. Contohnya, patuhi aturan saya atau awas kamu. Seperti itu yang dikatakan sebagai contoh ya. Sedangkan pembuat merasa bersalah, seorang guru akan mengatakan, ibu atau bapak sangat kecewa dengan kamu. Sedangkan sebagai teman ya, di sini ayo dong bantu ibu. Nah, kemudian sebagai pemantau dia akan menegaskan peraturannya itu apa? Kamu tahu nggak? Nah, contohnya seperti itu ya. Sedangkan sebagai manajer, seorang manajer ini akan membimbing murid dan mengatur dirinya ya. Bagaimana dia bertutur kata yang lembut, komunikatif terhadap siswa dan membantu serta membimbing siswa untuk menemukan solusinya. Nah, contoh budaya positif selanjutnya itu keyakinan kelas di sini yang merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama ya oleh guru dan juga murid selama proses pembelajaran. Nah, kesepakatan ini disusun harus mudah dipahami dan langsung bisa diterapkan serta diperbaiki secara berkala. Dan di sini pembentukan keyakinan sekolah atau kelas ini bersifat lebih abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam kalimat positif, jumlahnya tidak usah terlalu banyak, dan bisa dilakukan peninjauan secara berkala. Dan ini adalah panduan bagaimana menyusun keyakinan kelas, mulai dari menanyakan pendapat siswa, berdiskusi, kemudian terbentuklah keyakinan kelas yang disepakati bersama, kemudian tanda tanganin serta didokumentasikan dan ditempelkan di papan tulis atau melalui media lain ya. Nah, ini contoh keyakinan kelas, ada yang tingkat dasar sampai tingkat menengah. Tentunya bahasanya akan berbeda. Nah, seperti ini ya contohnya, contoh untuk kelas 1 SD ya. Setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu belajar dan sebagainya. Sedangkan untuk keyakinan kelas 5 kita lihat perbedaannya di sini sudah ada perbaikan secara klausal atau kata-kata, senantiasa menjadi diri terbaik. Nah, untuk TK SMP beda lagi nih. Kami meyakini ya bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, ini seperti ini ya. Intinya keyakinan kelas itu harus mengakomodir atau melibatkan seluruh warga kelas dan juga guru. Nah, ini adalah contoh perencanaan tindakan budaya positif melalui keyakinan kelas yang telah saya buat, mulai dari mengutarakan di sini latar belakang, tujuan, tolak ukur, tindakan yang akan dilakukan, hingga dukungan yang diperlukan baik dari unsur warga sekolah semuanya hingga orang tua dan unsur terkait. Nah, ini adalah bukti dokumentasi. Ini adalah tahap persiapan, melakukan persiapan membuat rancangan, kemudian menyampaikannya kepada kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, kemudian mengadakan sosialisasi di tingkat guru, bekerja sama dengan psikolog selaku penyelenggara sekolah ramah anak, bagaimana guru itu harus bertindak dan memperlakukan serta membantu anak dalam menyelesaikan masalah, harus ramah anak begitu ya. Dan tahap sosialisasi selanjutnya kepada siswa melalui pembiasaan, yaitu di sini melalui upacara bendera maupun kegiatan keagamaan seperti Jumat Berkah. Selanjutnya ini adalah dokumentasi di kelas pada saat membuat keyakinan kelas, mulai dari melakukan diskusi hingga deklarasi atau penandatanganan keyakinan kelas, dan jadilah keyakinan kelas ini kita dokumentasikan, kita tempelkan melalui board sehingga akan selalu terlihat dan menjadi acuan siswa ya dalam belajar di kelas. Terakhir tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini ada 3 langkah, yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, hingga menanyakan keyakinan kelas. Nah, berikut adalah contoh-contoh bagaimana seorang guru dalam posisi manajer ya sebaiknya
mengatakan kalimat-kalimat pada saat menstabilkan identitas. Setelah menanyakan kabar dan sebagainya, anak sudah mengakui kesalahannya, lalu kita menguatkan dengan cara berbuat salah itu nggak apa-apa, manusiawi. Semua orang juga pernah berbuat salah. Nah, seperti itu contohnya. Sedangkan pada tahap selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah, seorang guru di sini akan membantu siswa untuk mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Nah, contohnya seorang guru atau yang berperan sebagai manajer akan berkata seperti ini ya, tanpa nada menghakimi. Ibu tahu kamu berbuat salah, tapi ibu yakin kamu pasti punya alasan. Kalau boleh tahu apa alasanmu? Nah, itu contoh validasi tindakan yang salah yang dilakukan oleh murid yang divalidasi oleh guru. Kemudian tahap terakhir pada segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan kelas. Nah, seperti ini contohnya. Ya, menanyakan keyakinan kelas, mengingatkan kembali keyakinan kelas apa yang dia langgar, lalu rencana ke depannya apa untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Apa rencanamu ke depan untuk memperbaiki semua ini? Jadi guru ini sebagai manajer mempraktekkan segitiga restitusi dalam mengatasi permasalahan siswa yang indisipliner atau melanggar keyakinan atau kesepakatan sekolah maupun kelas, kemudian bertutur kata yang lembut, membantu siswa untuk menjadi manajer bagi dirinya sendiri, dan membantu serta membimbing menemukan solusi atas permasalahannya. Jadi, dengan proses restitusi ini diharapkan tercipta disiplin positif yang akan membentuk budaya positif ya, sehingga pendidik ini dapat atau mampu mengantarkan murid menuju karakter yang diharapkan, tentunya sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya, yang akan mengantarkan mereka mendapatkan atau menuju ke kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai anak atau pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, demikian pemaparan singkat tentang beberapa poin atau 7 poin penting pada budaya positif, mulai dari kita lihat lagi di sini perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi sampai kepada segitiga restitusi. Nah, seperti itu. Nah, Nah, mungkin itu penyampaian dari saya. Kita lanjutkan saja nanti di sesi diskusi barangkali. Nanti kita bisa sharing kondisi siswa di lapangan, kemudian bagaimana solusinya. Mungkin masih ada yang mengganjal dan kita bisa aplikasikan nanti untuk kegiatan selanjutnya. Ya, untuk bekal selanjutnya menjadi guru itu seperti apa, bagaimana cara menangani murid yang di lapangannya seperti ini gitu ya. Mungkin itu saya kembalikan lagi ke Mas Kofal untuk kegiatan selanjutnya. Mangga Mas Kofal. Baik. Terima kasih atas segala penjelasan yang Ibu telah jelaskan sebelumnya. Ya, untuk ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, sekarang kita akan beralih kepada sesi tanya jawab. Silahkan bagi ibu-ibu bapak-bapak sekalian yang memiliki pertanyaan, silahkan buka atau open mic-nya dan silahkan bertanya. Mangga silahkan untuk pertanyaannya. Kita ngalir aja gitu ya. Jadi yang kita temui di lapangan kemarin pada saat Bapak Ibu menghadapi siswa, kok siswanya ribut aja ya gitu. Saya harus bagaimana nih gitu. Terus peraturan yang udah ada kok siswa masih melanggar. Mangga ditanyakan aja semuanya di sini real aja, kita ngalir. Untuk bekal kita ke depannya ya, bagaimana menghadapi siswa dengan berbagai keunikan dan karakter. Mangga, silahkan. Ya. Izin bertanya, Ibu. Mangga. Ini dengan Mbak Alifah ya. Mangga, nanti yang lain boleh resen. Mangga Bu Alifah atau Bu siapa ini?
Ya, Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Yeni Prabandari. Ya, Selamat malam, saya akan kepada Ibu Bapak Guru mata pelajaran. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Alifah Fauzariadi selaku perwakilan guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan terima kasih kepada Yuni Prabandari telah memaparkan materi tentang budaya positif di sekolah yang saya rasa itu menjadi materi yang cukup menarik karena budaya positif di sekolah juga menjadi sorotan kami dalam melaksanakan PLP di SMP 7 Kota Cirebon. Pertanyaannya adalah, mengingat dari temuan masalah yang saya temukan di kelas, di samping sifat dan karakter siswa yang tadi Ibu Yeni sampaikan bahwa pada saat saya mengajar atau kita mengajar di kelas gitu banyak yang ribut, tidak kondusif atau bahkan tidak responsif gitu ketika kita memberikan materi atau memberikan sebuah pertanyaan gitu. Namun saya juga menemukan masalah bahwa ada siswa yang bisa dibilang memiliki karakter yang introvert. Jadi siswa itu kayak diam saja gitu. Kita tanya, ya dia jawabnya malu-malu mungkin atau bahkan mungkin dia takut untuk mengajukan sebuah jawaban dari pertanyaan kita gitu. Nah, yang saya tanyakan budaya atau posisi kontrol guru seperti apa Bu yang dapat mewujudkan budaya positif di sekolah, khususnya yang dapat membuat anak yang memiliki karakter introvert itu menjadi aktif di kelas atau tidak malu-malu untuk menjawab pertanyaan dari guru ataupun dari siswa lain gitu. Ya. Itu saja Bu, mungkin. Terima kasih. Ya. Izin Mas Topal untuk saya langsung bisa menjawab ya Mas ya. Iya, baik, silakan. Terima kasih Mbak ya. Terima kasih Bu Alifah untuk pertanyaan yang luar biasa di sini ya tentang bagaimana menghadapi siswa yang introvert atau pasif di sini agar menjadi siswa yang lebih aktif dan posisi kontrol guru mana yang sebaiknya kita praktekkan. Langsung saja posisi kontrol guru yang sebaiknya kita terapkan, kita implementasikan yaitu posisi kontrol guru sebagai seorang manajer. Kita tahu tadi bahwa ada beberapa posisi kontrol guru ya. Tadi ada penghukum, ini ya, ada penghukum, kemudian ada teman, monitor ya, atau pemantau, kemudian membuat merasa bersalah dan manajer. Di sini saya warnai beda karena di sini syarat makna. Jadi seyogyanya kita sebagai guru memiliki motivasi untuk kita menjadi seorang manajer yang bertutur kata yang lembut, mengadakan pendekatan atau persuasi kepada siswa yang lebih ekstra terutama kepada siswa yang pasif atau introvert tadi. Jadi jawabannya adalah sebagai seorang manajer ya. Contoh dan misalkan ya untuk mengenai siswa yang pasif, tentunya kita mengadakan pendekatan, kita panggil siswa tersebut. Kita panggil untuk kita ajak berbicara. Ya, dengan posisi kita bisa menjadi orang tuanya gitu ya, menjadi teman baiknya atau menjadi posisi manajer pada real teorinya seperti itu. Contohnya begini pertanyaannya. Jadi, gimana kamu kabarnya hari ini? Terus kenapa nak kamu murung aja? Pasti ada sebabnya. Kalau boleh tahu, apa kamu boleh cerita ke ibu, bebas, ibu tidak akan marah. Nah, seperti itu. Jadi kita menggunakan persuasi atau dengan bahasa yang bagaimana siswa supaya mau terbuka dengan kita.
Kalau sama kita atau dengan kita tidak terbuka, kita bisa menggali informasi dari berbagai sumber, entah dari teman dekatnya, dari wali kelasnya, dari guru BK, atau bahkan langsung kita komunikasi dengan orang tua. Karena budaya positif ini harus didukung oleh semua warga sekolah, baik murid, kemudian unsur guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, dan terutama unsur orang tua. Itu harus benar-benar mendukung. Jadi kalau ada siswa yang seperti itu, kita harus gali terus informasi, ya. Ini siswa kebutuhannya apa? Oh ternyata misalkan, kok anak itu pendiam, ternyata dia nggak pede karena dia kurang pintar misalkan. Oh berarti kita tahu nih anak ini harus diapain. Misalkan, nak kamu belajarnya nanti tambahan ya sama ibu ya nak, atau sama guru ya nak, seperti itu. Jadi memang poinnya di sini menjadi guru, ya itu tidak hanya mengajar di kelas. Tidak hanya ngajarin materi atau kognitifnya aja, tetapi menjadi guru itu adalah digugu dan ditiru. Ya, segala tingkah laku kita, tutur kata kita, dan kita harus bisa memposisikan diri kita, ya, mau sebagai teman, sebagai orang tua, ya. Jadi biar anak itu dekat dengan kita dan mau terbuka sehingga tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Intinya gitu, jadi memang menjadi guru itu tidak mudah. Nah, mungkin proses ini akan memakan waktu yang cukup lama. Mungkin sekali dipanggil dia belum terbuka. Kita panggil lagi sampai berhasil. Melelahkan, iya. Menjadi guru itu sebenarnya melelahkan, tapi itu adalah salah satu pengabdian kita ya. Semoga berhasil gitu. Semoga apa yang kita lakukan itu mampu membuat mewujudkan tujuan pendidikan nasional sih, tujuan akhirnya seperti itu. Mungkin begitu Bu Alifah, barangkali ada yang masih ingin ditanyakan. Ya. Baik Ibu Yuni, berarti bisa saya simpulkan bahwa untuk mentreatment gitu ya. Gitu, siswa yang introvert atau yang karakternya pasif, maka posisi guru di sini sebagai manajer ya Bu, jadi memberikan perhatian yang lebih terhadap siswa dan juga tidak bosan-bosannya untuk menggali informasi dan tidak bosan-bosannya juga untuk lebih dekat dengan siswa tersebut ya Bu. Betul seperti itu Bu Alif. Jadi memang tugas kita itu bukan tugas yang ringan ya. Seperti itu. Jadi kita tidak hanya mengajar kognitifnya saja, tetapi kita betul-betul sebagai guru itu harus bisa memahami karakter siswa yang unik, yang segala macam kan kalau di kelas itu kita temui seperti itu. Ya, intinya seperti itu. Jadi kontrol atau posisi kontrol manajer itu seyogianya dimiliki oleh seorang guru. Dia harus bisa menghindari sebagai penghukum, menghindari sebagai pembuat rasa bersalah, menghindari hanya sebagai pemantau, dan kalau sebagai teman sebenarnya asal itu sebagai teman yang positif boleh. Kan teman di sini ada yang negatif, ada yang positif. Nah, contoh teman yang negatif yang seperti apa? Contohnya gini. Ayo nak kerjakan, abu santai aja. Gitu. Nah, kalau siswa sudah nyepelin kayak gitu, berarti kita salah, berarti kita gagal. Nah, jadi sebagai teman tapi masih dalam koridor. Seperti kalau sudah mulai naik sebagai guru tetap harus mengingatkan, tidak boleh seperti itu bersikap dengan orang tua atau guru itu tetap. Karena guru itu tidak hanya mengajar kognitif, tetapi kita juga semuanya membimbing di lapangan, membimbing bagaimana bisa berubah karakternya menjadi ke arah yang bagus. Gitu Bu Alifah, terima kasih untuk pertanyaannya dan penguatannya tadi bagus sekali Bu Alifah ya. Mangga. Baik Ibu ini, terima kasih untuk pemaparan. Ya, terima kasih Bu Alifah. Mangga, barangkali ada pertanyaan yang lain ya, yang bisa untuk menjadi bekal kita ke depannya. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Sinta ya. Mangga. Selamat malam semuanya, Ibu Bapak Guru. Di sini saya Sinta Novia Khairunisa izin bertanya. Selain yang tadi telah disampaikan oleh Bu Yeni mengenai budaya positif ya di sekolah,
Nah, selain yang telah disebutkan tadi itu apa saja hal-hal yang termasuk dalam budaya positif di sekolah dan dampak apa yang dapat kita terima setelah menerapkan budaya positif tersebut di sekolah? Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Sinta atas pertanyaannya yang luar biasa. Tadi juga Bu Alifah ya. Jadi banyak sekali pembiasaan ya. Jadi budaya positif itu bisa berupa program jangka panjang, jangka pendek maupun pembiasaan yang rutin dilakukan. Nah, contohnya apa? Saya langsung untuk yang ada di lapangan atau di SMP Negeri 7 ya. Contoh pembiasaan atau budaya positif yang mulai dari pembiasaan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Misalkan melalui kegiatan sambut pagi yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru piket ya, dibantu oleh OSIS. Nah, itu adalah salah satu pembiasaan atau budaya positif yang diterapkan di sekolah dalam rangka ya, pembiasaan 5S dan juga untuk pemenuhan atau menjalankan tata tertib atau keyakinan sekolah. Jadi kalau istilahnya sekarang itu tidak tata tertib. Istilah yang sekarang itu adalah keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah. Nah, seperti itu. Contohnya pada saat kegiatan sambut pagi ada penertiban seragam. Nah, sesuai tidak? Nah, kalau tidak sesuai dicatat dulu. Dia melanggar sekali, kita catat, tanya alasannya apa. Nah, baru kalau sudah beberapa kali kita panggil orang tuanya, kita cari solusinya. Nah, itu budaya positif yang pertama di sekolah. Lalu apalagi? Ini berhubungan dengan visi misi sekolah ya, visi sekolah ya. Untuk SMP 7 yaitu SMP juara. S-nya adalah mulai dari S-nya itu santun, kemudian mandiri, kemudian peduli lingkungan ya, peduli lingkungan hidup, kemudian jujur, unggul, agamis, kemudian ramah anak dan aman. Nah, itu kita implementasikan dalam berbagai kegiatan sekolah. Contohnya ya, yang sekarang masuk ke proyek P5, yang kedua yaitu tentang Aku Cinta Bumi. Nah, itu bagaimana siswa kita ajarkan untuk peduli terhadap lingkungan. Misalkan peduli terhadap sampah, peduli terhadap keindahan dan kebersihan kelas maupun lingkungan sekolah. Nah, itu kan pembiasaan-pembiasaan yang termasuk ke dalam program dan juga budaya positif di sekolah. Jadi intinya seperti itu. Masih banyak lagi kegiatan atau hal-hal yang mencerminkan budaya positif di sekolah maupun di kelas. Nah, kalau di kelas, budaya positif di kelas, contohnya tadi melalui pembuatan keyakinan kelas ya. Bisa kontrak belajar IPA misalkan. Nah, kebetulan beberapa kelas sudah saya terapkan ini bagaimana membuat kontrak atau keyakinan kelas IPA. Nah, mereka berkomitmen untuk tidak mencontek pada saat ulangan, untuk bisa mengerjakan tugas secara mandiri, untuk tepat waktu dalam belajar, tidak mondar-mandir. Contohnya seperti itu. Nah, apabila siswa melanggar, itu ada konsekuensi yang mereka sepakati sendiri. Contohnya, jika tidak tepat waktu mengumpulkan, maka nanti diberikan tugas tambahan lain, misalkan seperti itu. Nah, itu contoh-contoh budaya positif yang bisa diterapkan di kelas maupun di sekolah, termasuk juga budaya positif melalui kegiatan ekskul maupun kegiatan pembiasaan melalui upacara, kemudian Jumat bersama, literasi dan sebagainya. Ya, dan minat bakat itu semua adalah contoh-contoh budaya positif di sekolah maupun di kelas. Lalu apa dampak atau manfaat yang bisa kita ambil apabila kita melaksanakan atau membiasakan budaya positif tadi? Tentunya banyak sekali manfaat atau hal yang bisa kita ambil apabila budaya positif itu benar-benar dapat diterapkan atau diimplementasikan baik di kelas maupun di sekolah. Tentunya tercipta kondisi lingkungan di sekolah atau di kelas yang aman, yang nyaman, yang kondusif sehingga membuat siswa belajar itu enak begitu. Nah, itu yang terlihat. Nah, yang tidak terukur yang tidak terukur seperti adanya perubahan karakter siswa menjadi lebih bagus ya, berakhlak mulia ya, sesuai dengan visi sekolah, sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan juga
Bagaimana Bagaimana yang yang terpenting terpenting ini, ini, budaya positif itu positif intinya itu adalah intinya adalah menumbuhkan menumbuhkan motivasi motivasi intrinsik intrinsik siswa. siswa. Bagaimana siswa Bagaimana siswa menghargai diri menghargai diri sendiri, sendiri, percaya pada percaya diri pada diri sendiri, dan sendiri dan nilai-nilai nilai-nilai yang yang luhur yang luhur yang diyakini. diyakini. Jadi, Jadi ada atau ada tidak atau adanya tidak adanya guru, guru, contohnya ya ini di contohnya ya kelas. ini di Ada kelas. atau Ada tidak atau adanya tidak guru adanya kalau guru mereka kalau sudah mereka sudah memiliki motivasi intrinsik yang kuat untuk kuat untuk menjalankan keyakinan kelas, kelas, ya, ya, atau keyakinan atau sekolah. sekolah. Mau ada Mau guru ada mau enggak, guru mau mereka enggak, tetap mereka tertib tetap di tertib di kelas, kelas, tetap mengerjakan tugas mengerjakan mau tugas mau diawasin guru diawasin atau guru atau tidak. tidak. Ya, Ya, mau mau dirazia atau dirazia tidak atau yang tidak nggak yang usah nggak bawa usah HP bawa sesuai HP dengan sesuai dengan keyakinan keyakinan sekolah. sekolah. Mau Mau dirazia atau dirazia tidak atau tidak berseragam sesuai berseragam sesuai ketentuannya itu. ketentuannya itu. Itu yang Itu masih yang menjadi masih PR menjadi kita PR kita semua. semua. Bagaimana Bagaimana siswa itu siswa bisa itu bisa memiliki memiliki motivasi intrinsik intrinsik untuk bisa untuk bisa menjalankan menjalankan keyakinan keyakinan kelas kelas maupun maupun keyakinan keyakinan sekolah sekolah yang yang merupakan merupakan budaya budaya positif di kelas positif dan di di kelas dan sekolah. di sekolah. Jadi itu yang Jadi itu masih yang menjadi masih PR menjadi kita PR kita karena yang kita yang kita hadapin hadapi ini ini murid murid dengan dengan berbagai karakter yang karakter yang unik-unik, unik-unik, apalagi kelas apalagi kelas 7 7 itu masih itu ke masih bawah-bawah sifat bawah-bawah sifat SD-nya. SD-nya. Yang lucunya Yang misalkan lucunya kalau di misalkan kalau di kelas, kelas, ibu ibu itu itu nakal, ibu nakal, jadi ibu masih jadi masih wadulan. Nah, wadulan. seperti Nah, itu. Nah, seperti ini itu. Nah, PR ini kita. PR kita. Terutama jadi Jadi guru kelas 7 kelas itu luar 7 itu luar biasa biasa ya. ya. Masih harus menghadapi Sifat sifat kekanak-kanakan dari dari murid kita. murid kita. Nah, Nah, seperti itu. seperti itu. Mungkin seperti Mungkin itu seperti Bu itu Bu Sinta Sinta untuk penjelasannya contoh budaya contoh positif budaya di positif sekolah di maupun sekolah di maupun kelas di kelas serta serta manfaat yang manfaat bisa yang kita bisa ambil kita serta ambil serta tujuan inti tujuan dari inti budaya dari budaya positif. positif. Demikian Bu Demikian Sinta, Bu Sinta, barangkali barangkali masih ada yang ingin ingin ditanyakan ditanyakan atau kurang jelas. kurang jelas. Oke, cukup terima kasih Ibu. Sangat dimengerti sekali atas penjelasannya. Berarti emang sangat penting sekali ya bagi para pendidik maupun peserta didik untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Betul. Terima kasih. Iya. Iya. Terima kasih. Mungkin Mangga bisa barangkali ada pertanyaan lagi. mungkin Mungkin Mas Tofal mau berapa berapa pertanyaan pertanyaan lagi? Mangga saya ingin ke Mas ingin ke Mas Tofal ya. Tofal ya. Mau Ya, baik. Silahkan ada pertanyaan buat guru, Bapak Ibu guru yang lainnya. Sebelumnya mohon maaf Bu, saya boleh bertanya nggak ya Bu ya? Oh, boleh Oh, banget. boleh banget ya. Karena Enggak. pembahasannya cukup menarik ya Bu ya. Enggak. Ya. Ya, sebagai tagline yang cukup jelas gitu di sini, budaya positif di sekolah gitu. Ya saya tanyakan Bu, apakah output dari budaya positif sekolah ini akan menghasilkan budaya yang positif juga bagi anak gitu? Apakah ada kekhawatiran gitu? Karena balik lagi yang seperti Ibu sampaikan sebelumnya, bahwasanya kita menghadapi karakter anak yang sangat luar biasa, dimana unik lah dalam artian gitu. Nah, apakah pembiasan positif ini akan menghasilkan, selalu mengoutputkan sebagai sesuatu yang positif? Nah itu, dan beberapa lagi seperti ini kan yang menjadi titik berat atau aktor guru sebagai aktor gitu. Saya anggap sebagai aktor gitu. Namun apakah ada dampak lain gitu terhadap guru sebagai aktor ketika menerapkan seluruh rangkaian kegiatan positif di sekolah? Itu saja Bu. Ya. Terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa dari Mas Tofal atau Pak Tofal di sini ya. Sangat luar biasa. Jadi memang menjadi guru itu suatu hal yang luar biasa. Perlu persiapan mental karena bahwa banyaknya atau karakter siswa-siswa kita yang unik begitu. Nah sekarang apakah jika budaya positif ini diterapkan akan berdampak pada siswa? Tentu ya. Jadi kenapa budaya positif ini sangat penting untuk kita bisa terapkan atau implementasikan di kelas maupun di sekolah? Karena apabila ya budaya positif ini benar-benar mampu diterapkan, maka secara otomatis ya mampu merubah karakter siswa dari yang kurang menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ya. Dan tujuan akhir atau tujuan utama dari budaya positif ini adalah
Ini goal Goal utamanya adalah adalah untuk untuk memberikan memberikan motivasi motivasi intrinsik intrinsik ya, mendorong adanya adanya motivasi intrinsik kepada peserta didik peserta atau didik murid atau murid sehingga mereka sehingga mereka mampu mampu menghargai diri diri sendiri, sendiri, percaya pada percaya diri pada sendiri diri dan sendiri dan nilai-nilai yang nilai-nilai yang diyakini sesuai diyakini dengan sesuai nilai dengan nilai kebajikan kebajikan yang ada yang ada pada pada profil pelajar profil pelajar Pancasila. Pancasila. Nah, Nah, tadi seperti yang saya saya katakan katakan sebelumnya bahwa bahwa apabila siswa itu sudah tertanam tertanam motivasi intrinsik ya, ya, mau mau diawasin diawasin atau atau tidak, tidak, mau ada mau ada guru atau tidak, mereka akan disiplin. Mereka akan menerapkan keyakinan kelas yang sudah dibuat atau disepakati bersama dan menerapkan atau mengimplementasikan keyakinan sekolah. Nah, kalau sudah seperti itu ya, murid sudah komitmen terhadap keyakinan sekolah maupun kelas, maka secara otomatis yang akan tercipta suasana atau lingkungan belajar yang kondusif, positif, aman, nyaman. Lah kalau udah gitu, enak semuanya. Kita tidak perlu lagi marah-marah ke murid. Kamu telat lagi ngumpulin PR. Kita nggak perlu seperti itu. Atau kamu itu loh seragamnya nggak sesuai. Nah, jadi siswa itu akan udah sadar ya, akan sadar saya bagaimana gitu. Nah, itu yang masih menjadi PR kita semua, bagaimana keyakinan kelas itu bisa atau keyakinan sekolah itu bisa dijalankan dengan baik. Tentunya ini perlu kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari semua warga sekolah dan juga unsur orang tua serta pihak lain yang terkait seperti psikolog. Kita kerjasama dengan psikolog dari Rumah Sakit Gunung Jati ya. Jadi kalau ada masalah atau kasus siswa yang benar-benar kita tidak bisa tangani atau yang berhubungan dengan kriminal, itu sudah kita panggil psikolog pasti. Jadi anak itu ditangani secara profesional seperti itu. Jadi guru di sini sebagai aktor utama betul sekali harus selalu memberikan teladan, dan sebagai role model itu harus benar-benar memberikan teladan. Makanya ya seyogyanya sebagai guru kita ya menghindari menghukum, menghindari emosional. Nah, itu yang masih susah karena guru juga manusia terkadang berhadapan dengan siswa di lapangan yang nyebelin ya, dalam tanda kutip nyebelin, guru pasti akan terpancing emosinya. Nah, itu yang makanya tadi ya, tidak hanya muridnya yang harus membuat keyakinan ya, tetapi gurunya pun harus membuat keyakinan bersama ya. Bagaimana nanti dia bersikap dengan guru. Nah, sebenarnya hal ini sudah pernah kita lakukan ya di awal tahun dengan psikolog ya. Kita bagaimana disosialisasikan bahwa bagaimana bersikap dengan anak yang karakternya seperti ini, seperti itu gitu. Jadi benar. Jadi kuncinya utamanya di gurunya harus memahami dulu, baru dia sebagai teladan atau role model bagi muridnya. Seperti itu Pak Koval, barangkali masih ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan lagi, mangga. Ya, sangat cukup sekali Bu. Jadi bisa saya simpulkan bahwasanya peran guru sebagai aktor dalam segala kegiatan positif ini menjadi suatu titik tumpu yang berat gitu. Maka dari itu perlu adanya kesadaran dari guru itu sendiri untuk untuk memutuskan segala bentuk hal yang dilakukan dalam kelas maupun di luar kelas. Betul sekali. Jadi intinya guru itu udah benar-benar segala hal yang ada pada diri kita itu bakal dilihat siswa. Gitu. Jadi kita harus hati-hati karena siswa itu mencontoh kita gitu ya. Nah, itu semoga saya secara pribadi juga mampu merubah kebiasaan-kebiasaan buruk ya, dengan terus belajar. Bukan hanya murid yang harus terus belajar, kita pun harus terus belajar, memperbaiki diri kita, harus merefleksi diri kita dan membuat perubahan yang lebih baik ya untuk kebaikan bersama dan mewujudkan disiplin positif bagi lingkungan sekolah dan seluruh warga sekolah. Mungkin seperti itu. Mangga. Baik, terima kasih banyak Bu atas jawabannya. Ya. Ya, buat Bapak Ibu sekalian, barangkali silakan ada satu pertanyaan lagi mungkin. Jika ada yang ditanyakan, silakan bertanya dan silakan aktifkan mikrofonnya. Maka mungkin satu pertanyaan lagi karena ini waktunya sudah mau habis juga ya. Mangga.
Mungkin Mungkin barangkali barangkali kalau kalau nggak ada yang nggak ada yang nanti kalau misalkan masih ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, maka kita bisa konsultasi di luar sesi ini ya. Yang jelas dari apa yang saya sampaikan tentang budaya positif ini, intinya saya berpesan bahwa yuk mari sama-sama kita sebagai guru ini harus bisa menghindari posisi kita sebagai penghukum ya, dan membuat merasa bersalah pada murid apapun keadaan murid kita coba pahami karakter murid sebaik mungkin, dan kita coba posisikan diri kita sebagai seorang manajer ya, yang tidak menghukum, tetapi bagaimana kita bersama-sama menuntun siswa untuk bisa menjadi manajer bagi dirinya sendiri dan mencari solusi bersama. Dan apabila budaya positif ini kita terapkan nanti di sekolah dengan baik, niscaya ya lingkungan belajar itu akan kondusif, semuanya akan aman, nyaman, dan tujuan pembelajaran yang sesungguhnya akan tercapai. Intinya seperti itu untuk budaya positif. Saya kembalikan lagi ke Mas Novel untuk closing. Iya, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih terhadap Ibu Yeni Prabandari sebagai pemateri dalam meeting kali ini dengan mengambil tema budaya positif di lingkungan sekolah. Saya ucapkan juga terima kasih terhadap Bapak dan Ibu guru sekalian yang telah menghadiri meeting hari ini. Sekian meeting kali ini. Jika ada yang ingin diskusikan, silahkan didiskusikan di luar meeting ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Semoga silaturahmi kita terus terjalin, dan maka saya terbuka untuk barangkali mau ada yang ditanyakan, kita sharing tugas, kita sharing pengalaman, dan semoga Bapak Ibu dan juga mahasiswa PLP dari YMC Jati Kota Cirebon diberikan kelancaran dalam studinya, dan kelak mampu menjadi guru yang menginspirasi ya, mampu menjadi guru yang menginspirasi dan berdedikasi untuk pendidikan khususnya di Kota Cirebon ya. Terima kasih untuk malam ini luar biasa semangatnya, dan terima kasih. Monggo barangkali mau live room.